Ketemu lagi bersama saya Trinitas dan untuk edisi kali ini kita sudah kedatangan bintang tamu yang tentu saja bisa memberikan inspirasi dan motivasi untuk kalian semua yang mendengarkan podcast RRI ND. Sebagian dari kalian pasti sudah mengenal kalau misalnya kalian sering melihat postingan-postingan di media sosial ya dari seorang jurnalis yang saat ini berkarya di Jakarta. Kita kenalan dengan Kak Gusti Aditetiro. Selamat datang di RRI. Selamat malam Irin. Terima Iya. kasih sudah mengundang. Ya, saya juga senang sekali. Kita terakhir itu ngobrolnya di tahun 2020. Iya, pas saat pandemi itu ada kelas inspirasi program RRI yang memang dikhususkan untuk anak-anak muda. Pada saat itu kita mengangkat profesi-profesi ya yang ada. Nah, dan sekarang saya bisa ketemu lagi, bisa hadapan langsung dengan Kak Gusti. Ini sesuatu yang sangat luar biasa ya. Akhirnya. Oke, saya juga senang ketemu Irin. Akhirnya. Dari kapan Kak sudah di ND? Saya hampir 1 bulan di ND, berlibur, senang, jalan kemana-mana, menikmati. Kemana Flores saja, ND. Kak? Ke Bejawa tentu saja, karena saya sekolah di Bejawa, pernah sekolah di Bejawa. Lalu kemudian ke beberapa tempat, misalnya ke Wolojita, ke Saga, dan beberapa tempat lainnya, Datu Soko dan macam-macam. Tadi saya sempat menyebutkan bahwa kakak ini putra daerah dari Kabupaten ND, tapi pastinya yang menonton kita juga penasaran dari mana tepatnya. Oke. Oh, saya ini orang Lio asli. Sangat asli Lio karena bapak saya dari Wolotolo dengan sedikit keturunan Tomberabu. Oke. Lalu kemudian mama saya orang Wolojita, lalu dengan campuran juga dari Watuneso, terus kemudian istri saya orang Sokoria. Jadi ya saya yakin bahwa saya Lio asli. Lio asli 100% ya. Oke, baik. Nah Kak, ketika ke ND kemarin ya, setelah 5 tahun. Saya sering ke ND tapi kita ya kurang lebih setiap tahun saya 2 kali ke 2 kali. Ya, liburan 2 kali. Tapi untuk yang kali ini? Yang kali ini agak lebih panjang karena punya hak untuk bisa berlibur lebih lama. Terus kemudian ya karena liburnya lama ya saya isi waktu banyak. Waktu lebih banyak di sini. Apa yang berbeda Kak ketika kakak datang ke ND untuk saat ini? Saya sempat melihat postingan bahwa ND mulai berbenah karena ada event yang spesial nanti di tanggal 1 Juni. Apalagi nanti kabar-kabarnya bahwa inspektur upacara nanti adalah orang nomor 1 Republik Indonesia. Nah, Kak Gusti melihat perubahan yang ada itu seperti apa Kak? Oke, saya melihat perubahan yang ada itu memang apa ya? Mungkin belum bisa dibilang sangat signifikan tapi ada perubahan. Lalu kemudian menjelang kedatangan Pak Presiden Joko Widodo, ND berbenah, taman-tamannya diatur. Itu sesuatu yang baik. Terus kemudian kami sebagai orang-orang yang hanya sesekali datang berlibur menikmati kota yang indah ini. Saya selalu mengenang ND sebagai kota yang bersejarah, historical town, terus kemudian pokoknya menyenangkan berada di ND. Bisa pilih banyak jenis makanan, lalu kemudian bertemu dengan teman-teman yang menyenangkan. Hanya mungkin kalau seandainya Irin tanya tentang bagaimana ND itu, saya pikir yang masih minim adalah narasi-narasi yang harus dibangun supaya makin banyak orang menemukan narasi-narasi yang baik, yang atraktif, yang mengena tentang ND. Supaya ketika pulang ke tempatnya dia bisa bercerita dengan kisah-kisah yang lebih komprehensif, yang lebih menyenangkan, yang lebih atraktif untuk semakin banyak orang datang ke ND. Karena memang tujuan kita kan begitu kan, makin banyak orang datang ke ND lalu kemudian bisa berinvestasi atau bisa membelanjakan banyak uangnya di ND supaya ekonomi kita bergerak. Jadi tidak hanya sekedar gagah-gagahan tapi ada dampak yang itu yang berkelanjutan. Diharapkan ya itu Kak. Itu yang diharapkan. Oke, baik. Nah, Kak Gusti Aditetiro ini adalah seorang jurnalis ya. Itu sejak tahun 2000 berapa Kak? 2012 saya resmi menjadi jurnalis di satu media mainstream di Lipo Group.
Dan media itu ya, saya dikenal dalam waktu lebih dari 1 dekade sebagai jurnalis ekonomi, tapi sebenarnya kalau Irin tanya tentang sejak kapan saya jatuh cinta dengan dunia Dunia. jurnalistik, berarti saya harus jawab persis pada tahun 1999 saat kelas 2 SMP di Seminari Mateloko. Saya baru 9 tahun. Iya, jadi kelas 2 SMP saya terkagum-kagum ketika Romo, formator saya di Seminari Mateloko, mempercayakan saya untuk mengurus majalah dinding, dan mulai saat itu saya berlatih diri untuk menjadi jurnalis, dan sejak saat itu tidak henti-henti saya berurusan dengan jurnalis. Puisi saya yang pertama tampil di Kunang-Kunang itu saat saya kelas 5 SD, terus kemudian berkelanjutan saya tulis di Kunang-Kunang, lalu kemudian sejak SMP saya sudah tulis di majalah dinding sekolah, SMA saya urus majalah dinding, lalu SMA kelas 2 saya menjadi chief editor untuk Berkmawan News di Seminari Mateloko, lalu kemudian masuk Rita Piret saya urus majalah seminari, koran di kampus dan segala macam. Lalu kemudian sempat jadi guru di Jakarta, tapi kemudian disuruh untuk mengajar jurnalistik di les pilihan. Lalu kemudian jadi wartawan koran, pernah juga nyisip jadi wartawan radio, lalu kemudian sekarang jadi wartawan televisi. Tapi sebenarnya menurut saya apapun wahananya, tetap yang paling penting adalah menjadi jurnalis yang baik. Oke. Iya, gitu. Ini menjadi jurnalis yang baik, artinya konsistensi itu harus terus ada ya Kak. Kalau kita Iya. lihat tadi Kakak menceritakan bahwa Kakak mulai menggeluti dunia tulis menulis itu sejak di seminari SMP dan SMP. konsisten terus sampai dengan sekarang begitu. Iya, Untuk sangat menjadi jurnalis konsisten, yang baik. sangat konsisten. Bahkan kalau Irin tadi singgung tentang media sosial, saya memakai media sosial itu untuk menulis beberapa hal yang mungkin Iya. agak sinikal. Bora lagi. Iya, moralogi. Moralogi. Iya, sorry. saya iya. Jadi saya merumuskan satu rubrik khusus di media sosial saya namanya Woralogi, dan itu dengan sengaja memang saya menulis Woralogi, bukan merupakan satu istilah yang baru, Rin, tapi itu suatu satu istilah yang kami ciptakan. Jadi bukan hanya saya dan beberapa teman ciptakan. Woralogi itu dari kata wora, bahasa Ende, yang artinya buih kan. Lalu kemudian logi itu dari bahasa Yunani, logos artinya ilmu pengetahuan atau perkataan atau sabda atau pembicaraan. Jadi ya kita berbicara tentang yang buih-buih, tapi kita berharap bahwa buih-buih itu ada gunanya. Makanya di situ kadang-kadang menulis yang menurut orang mungkin sangat enteng atau mungkin humor, tapi kan yang paling sulit kan adalah menciptakan humor yang mendidik kan. Nah, makanya dengan sengaja saya sengaja menulis Woralogi itu supaya pertama kalau saya sudah bisa menghibur orang sudah senang saja. Terus kemudian yang kedua, katakanlah kalau itu bisa mengubah sikap orang atau bisa menjadi kritik yang baik untuk banyak orang, saya akan makin senang. Itu. Apalagi kalau ada kayak komentar-komentar yang ikut masuk di situ, kayaknya Oke, makin seru ya kan. Saya suka lihat Kak, makanya Iya. wah ini kalau ada komentar yang enak yang pas makin seru pembahasannya. Benar. Oke, Rin, itulah yang membedakan kita jurnalis di media mainstream sama orang yang kemudian memilih untuk aktif di media sosial. Menurut saya ya, bisa salah. Kalau di media mainstream itu kita dapat feedbacknya butuh waktu tuh. Jadi orang misalnya kalau di koran dia mesti tulis surat pembaca, atau misalnya di televisi dia mesti somasi dulu baru kita lihat bahwa kita ada salah gitu kan. Tapi kalau di media sosial feedbacknya real time, dan itu menurut saya itu menyenangkan. Jadi menyenangkan karena begini, jangan-jangan apa yang saya tulis itu salah. Makanya ada orang sangat meyakinkan dia mengomentari, atau mungkin ada orang yang merasa bahagia dan postingan kita. Jadi feedbacknya langsung kita tahu saat itu juga. Makanya saya enjoy dalam arti begini. Saya menerima baik yang memuja-muji, juga saya menerima orang yang mengkritik. Asal sejauh ketika dia mengkritik dia tunjukkan betul bahwa kritikannya benar. Itu saya suka terima. Jadi semakin asik begitu. Asik Untuk menulis. Dan saya suka tantangan. Oke. Ya. Suka tantangan, kenapa tuh Kak?
Ya karena Semakin di challenge iya, semakin karena saya tahu bahwa tantangan yang otentik, tantangan yang genial itu adalah tantangan yang membuat kita maju. Jadi orang boleh bilang kita keliru, orang boleh misalnya mengkritik kita dengan keras, orang boleh bahkan mengatakan kita bodoh, katakan lebih itu boleh aja. Asal dia tunjukin betul bahwa oh kamu itu keliru di sini, kamu itu kilafnya di sini, kamu bodoh itu di sini. Oke. Itu boleh, yang penting dia tunjukin supaya saya oh benar. Karena kan ya manusia ini kan rapuh ya, kerekah. Jadi kalau terlalu perfeksionis juga tidak bagus. Oke. Iya. Tapi biasanya seseorang itu menginginkan sesuatu yang sempurna, Kak. Iya. Tapi kenapa justru itu menjadi kurang bagus gitu? Oh tidak, bukan gitu Rin. Tapi maksud saya eh, kesempurnaan itu hanya bisa dicapai kalau kita tekun dan ulet menyimak kritik hari demi hari. Bahwa kesempurnaan itu bukan merupakan sesuatu yang bisa dicapai, kita semua tahu itu. Tapi minimal bahwa sampai pada satu titik dengan kesalahan paling sedikit itu kan satu puncak ya Rin ya. Jadi dari bawah orang mesti banyak dikritik dan mesti belajar tentang menerima kritik secara elegan. Dan tidak semua orang Semua bisa orang terima bisa kritik. terima. Iya, tidak semua orang bisa terima Betul. kritik. Rin. Tapi ya untuk saya ya terima aja. Asal orang tunjukin. Jadi bukan karena Bukan hanya kebencian kebencian, atau betul. bukan karena sinisme yang tidak berdasar, tapi ya sejauh dia menunjukkan dengan cara-cara yang paling elegan, saya terima itu. Baik, nah Kak, kita balik lagi. Tadi Kakak bercerita bahwa Kakak lulusan dari seminari, ya Iya, kan? iya. Berarti awalnya itu sebetulnya cita-citanya tuh bukan menjadi seorang jurnalis seperti sekarang posisinya. Oke, kalau cita-cita memang karena seminari ya, jadi Oke. pastor. Iya, kan biasanya Lalu ada orang jadi- yang bilang masuk seminari hanya untuk Curi ilmu. curi ilmu. Itu kan yang Oh, sering tidak. beredar di masyarakat seperti Kalau itu. di kasus saya tuh tidak. Di kasus saya itu memang dulu pengen jadi pastor lah. Siapa tidak pengen ya kan? Seorang laki-laki Flores Flores, kan cita-citanya kan terbatas kan. Iya. Dia jadi pastor atau jadi guru nih. Iya. Terbatas sekali cita-citanya, pilihannya. Terus kemudian saya mungkin orang yang beruntung karena tes seminari terus kemudian masuk. Lalu kemudian mengatakan bahwa cita-citanya bukan sebagai jurnalis, rasa-rasanya tidak. Karena sejak kelas 2 SMP tadi yang saya cerita itu, saya sangat mengagumi beberapa romo seperti katakanlah Romo Mangunwijaya atau Romo Sindunata yang tulisan-tulisannya saya baca. Atau misalnya di Seminari Matiloko dulu saya kenal beberapa imam yang menulis dengan bagus, berkhotbah dengan bagus. Saya merasa bahwa menjadi imam itu ya menjadi jurnalis dalam arti yang ya dalam arti tertentu dia adalah jurnalis ya, karena dari sejarahnya kan misalnya Irin pasti tahu lah, dari sejarahnya jurnalisme itu kan dari Akta Diurna kan, jadi ada seseorang naik kuda dari kota ke kota lalu dia bilang bahwa berita hari ini adalah ini. Itu kan sama seperti tugas pastoral seorang imam kan? Iya. Dia mewartakan yang baik segala macam. Jadi ya mirip-mirip lah profesi imam, profesi jurnalis atau guru itu saling bersinggungan. Dan saya menikmati itu. Jadi selain menulis, saya suka omong. Makanya saya pernah jadi guru kan. Betul. Dan jadi dosen. Iya, saya Tapi lebih enak mana kalau misalnya jadi seorang jurnalis sama pengalaman Kakak pernah menjadi dosen berhadapan dengan mahasiswa dengan pastinya pemikiran-pemikiran mahasiswa itu kan kadang Iya. ekstrim juga. Iya, Itu iya. seperti apa tuh, Kak? Jadi gini, menjadi jurnalis itu banyak juga tantangannya. Katakanlah tantangan waktu kita jadi reporter itu kan adalah menembus narasumber kan. Iya. Irin alami itulah menembus narasumber 24 karat. Itu kan susah. Siapa kita ya kan? Siapa kita? Tapi kemudian tahap demi tahap ketika orang baca karya kita dan orang bilang, oh saya pengen nih diwawancara sama orang ini, gitu, segala macam. Jadi tantangannya ada. Begitu juga tantangan di hadapan kebenaran kita mau tulis apa. Katakanlah selalu ada dilema moral ketika menjadi jurnalis itu.
Misalnya kalau kita mau mengungkapkan kebenaran tapi risikonya sekian, itu kan dilema moral kan pasti Irin juga alami. Menurut saya jadi jurnalis itu ya seperti itulah maksudnya, masing-masing profesi punya Punya tantangannya. tantangan. Begitu juga misalnya tadi ketika Irin singgung jadi dosen itu gimana? Ya jadi dosen itu yang menantang adalah ketika mahasiswa melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang mengejutkan, katakanlah subjek-subjek yang kita belum belajar, memang agak keder juga tuh maksudnya agak waduh, kenapa tanya ini? Karena saya belum belajar ini. Kadang suka menguji kan Dia suka mahasiswa. menguji juga. Tapi tidak apa-apa karena narasumber juga banyak narasumber pintar, dia suka menguji, bahkan dia bisa menginterupsi kita kan waktu kita tanya-tanya. Katakanlah misalnya pengalaman saya, misalnya ketika saya wawancara orang-orang sepintar Sri Mulyani atau orang-orang sepintar Bambang Brojonegoro, ketika kita tanya, saya ambil contoh ya, ketika kita tanya tentang asumsi ekonomi atau bicara tentang pertumbuhan ekonomi atau ekspor impor atau investasi, mereka kadang balik menguji Turin. Kamu tahu apa tentang ekspor impor atau kamu tahu apa tentang investasi? Nah, katakanlah macam saya yang belajar filsafat agama kan nggak tahu kan. tapi nikmati Itu aja. seperti apa tuh Kak triknya ketika Ya menghadapi triknya situasi ya seperti itu? malam saya baca buku pengantar makroekonomi supaya besok minimal ya tahu Minimal dikit-dikit. Jangan kosong-kosong Oke. apa. Jadi Ya Irin harus pasti alami tahu. juga lah. Misalnya gini, misalnya kalau Irin wawancara sekda katakanlah begitu kan. Kalau Irin tidak pernah belajar sedikit tentang pengantar ilmu pemerintahan atau birokrasi, wah pasti kebingungan dong, ya kan? Nah, begitu juga. Makanya jurnalis itu kan Irin tahu persis lah. Jurnalis itu kan berarti menjadi manusia generalis ya. Tahu banyak sedikit-sedikit sehingga pas kita butuh, katakanlah kalau kita ketemu ekonom, kita belajar ekonomi dikit. Kalau kita ketemu birokrat, kita belajar ilmu birokrasi sedikit gitu. Nanti pada satu saat misalnya mau dikenal jurnalis apa, baru kita belajar itu sih. Baru kita belajar ilmu itu. Katakanlah misalnya macam saya pengen sekali dikenal sebagai jurnalis ekonomi, makanya saya mesti tahu beberapa subjek ekonomi gitu. Oke, baik. Kak, ini kan Kakak basic pendidikannya adalah filsafat. Ketika terjun pertama kali itu susah tidak sih? Kak, kan banyak yang mengatakan bahwa oh kalau jurnalis harus dari basic ilmunya adalah ilmu komunikasi gitu. Temukan kesulitan tidak sih Kak ketika Saya pikir kesulitan itu relatif ya, dalam arti pasti ada, terus kemudian bukan merupakan satu kesulitan yang tidak bisa diselesaikan. Bukan berarti kesulitan itu tanpa solusi, selalu ada solusi. Lalu katakanlah misalnya Irin tadi bilang bahwa apakah jadi jurnalis itu harus dari background orang belajar komunikasi atau belajar jurnalistik? Rasa-rasanya tidak. Rasa-rasanya tidak, karena misalnya gini, kita ambil contoh nih. Katakanlah misalnya orang seperti Najwa Shihab, dia belajar hukum dong, iya. terus kemudian dia jadi jurnalis. Atau katakanlah misalnya orang kayak Don Bosco Slamun juga belajar hukum tuh. Terus kemudian orang kayak Claudius Bukan, bos saya misalnya, itu dia belajar ilmu politik, ilmu sosial gitu. Nah, Irin tanya misalnya ke Gusti, belajar filsafat lalu kemudian jadi jurnalis itu. Nah, saya pikir ada kedekatan yang menarik antara filsafat dengan dunia jurnalisme, karena salah satu sosok guru filsafat kan kalau saya boleh sebutkan Socrates ya. Jadi orang Yunani kuno itu yang nama Socrates itu dia memang suka bertanya tuh. Dia suka bertanya dan dia tanya apa aja. Makanya kalau Irin pernah dengar misalnya metode kebidanan, dalam arti kalau kita mau menggali kebenaran kita mesti tanya, itu asal mulanya dari seseorang yang bernama Socrates itu. Kalau jurnalis adalah seseorang yang suka bertanya lalu merumuskan pernyataan sebagai berita, rasa-rasanya jurnalis harus Sokratik juga, harus orang yang belajar filsafat juga kan, supaya pertanyaannya bagus, pertanyaannya runut dan logis lah. Jadi standarnya di situ sih kalau saya mau tarik antara filsafat dan jurnalisme. Dan di filsafat juga itu kan bukan hanya silang sengkarut logika atau berpikir tentang yang ideal-ideal gitu, tapi di filsafat itu juga kita belajar etika ya. Jadi jurnalisme kan butuh juga iya. sikap-sikap etis kan. Jadi kita dibantu sih dalam terang filsafat tuh banyak hal bisa dibantu. Oke. Nah, mungkin bisa Kakak sampaikan juga di kesempatan ini apa saja etika yang perlu dimiliki begitu kan? Yang pasti teman-teman yang muda, orang-orang muda itu juga
bisa paham ketika misalnya mereka punya cita-cita untuk masuk ke dunia jurnalis seperti itu, apa yang harus mereka miliki? Oke, jadi Irin juga pasti alami bahwa menjadi jurnalis itu harus merupakan satu panggilan dari dalam ya. Karena kalau tidak, anak manusia mana mau tunggu lama-lama narasumber katakanlah 2 jam, 3 jam kan? Iya kan? Kalau Iya, teman-teman betul. lain pasti apaan sih ini Iya. hanya untuk satu pertanyaan kita mesti tunggu. Makanya mesti ada panggilan dari dalam untuk mau jadi jurnalis, dan memang jadi jurnalis itu tidak bisa ujuk-ujuk, Rin. Nah, Irin alamilah katakanlah di kota yang sekecil Sekecil ini ini. misalnya Ende, kita tidak tahu misalnya orang dia magang di mana atau dia jadi reporter di mana, tiba-tiba dia udah jadi redaktur aja, tiba-tiba kita sudah dapat link berita saja, tiba-tiba kita dapat satu media online yang ujuk-ujuk ada komposisi wartawannya siapa kita tidak Iya. tahu, Dan tapi sekarang beritanya banyak bombastis ya. dan sekarang banyak. Banyak. Nah, memang itu tantangan untuk kita tuh, Rin. Jadi tantangan kita hari ini adalah menunjukkan kepada publik bahwa masih ada kelompok kecil jurnalis yang menjunjung tinggi nilai-nilai etis jurnalisme, minimal ya, ada satu langkah yakni minimal kita menjalankan fungsi verifikasi cover both side atau bukan cover many sides lah. Dalam arti ketika ada satu berita kita dapat narasumbernya ini, katakanlah kalau ada yang merugikan salah satu pihak kita minta dia kita klarifikasi segala macam. Jadi tugas minimalnya adalah melakukan verifikasi, Sirin. Itu paling minimal. Kalau yang etis-etis yang lain biarkanlah nanti etikawan atau siapa yang ngomong, misalnya katakanlah kita jangan menerima amplop dan segala macam. Oke, itu ada memang ya. Ada, selalu ada, aturan-aturannya. selalu ada aturan-aturan. Nah, kakak di Jakarta kemudian masuk di media TV, itu cerita awalnya tuh seperti apa? Ini juga pasti yang ingin diketahui ya kan, apalagi orang Flores gitu bisa tembus untuk bisa masuk media TV kan jarang-jarang juga. Nah, kalau dari kakak sendiri tuh seperti apa awalnya sampai bisa masuk? Oke, baik, sudah. Ada banyak cerita bahwa orang Flores itu memang by nature dari kodratnya itu wartawan. Karena kalau Irin lihat beberapa media nasional memang isinya di dalam banyak orang Flores. Dan misalnya macam saya tidak perlu terlalu berbangga-bangga misalnya ketika saya di televisi, karena masih banyak senior-senior saya mungkin jauh lebih hebat ada di televisi. Hanya mungkin bahwa orang-orang seusia saya lalu sudah berada di satu tahapan seperti ini mungkin tidak banyak. Tapi kalau seandainya kita bentang sejarah, banyak sekali orang-orang NTT yang memilih menjadi wartawan. Lalu kemudian Irin tanya bagaimana ceritanya seorang dari Flores belajar filsafat juga di Maumere, terus kemudian jadi wartawan di Jakarta kan? Oke, fine. Ceritanya begini, jadi pertama saya datang dengan mindset Flores lah. Suka tulis gitu kan. Suka tulis, makanya saya jadi wartawan pertama, wartawan koran. Tulis nih. Terus kemudian saya melihat ini perkembangan zaman nih, siapa baca koran hari ini kan? Lalu kemudian saya ditantang sama senior, kalau bisa jadi wartawan online atau televisi. Ya udah, saya masuk ke televisi mulai dari bawah sebagai calon reporter, lalu kemudian jadi reporter, terus kemudian jadi asisten produser, lalu kemudian produser, lalu kemudian jadi head producer. Jadi memang yang wahana itu penting, Rin. Wahana dalam arti kamu ada di radio atau di koran atau di online atau di TV, itu wahana itu penting. Tapi yang lebih penting itu kontennya, isinya. Apa jadi, yang dihadirkan. Misalnya kita sekarang ada di podcast, itu kan juga media, atau di YouTube itu juga media. Tapi yang paling penting itu konten. Kamu mau bawa apa? Saya selalu percaya bahwa konten itu adalah raja. Nah, kan kalau kita nonton YouTube itu kan kalau kontennya tidak menarik kita lewat. Ya kan, pilihannya begitu. Jadi paling penting konten. Kamu ada di mana itu soal teknis saja.
kamu ada di mana. Katakanlah kalau kamu kamera face, kamu boleh ada di TV lah. Tapi kalau seandainya kamu misalnya suaranya suara surga, ya kamu bolehlah di radio. Orang tidak usah lihat mukamu bagaimana. Ya, orang dengar suaramu, orang ingat suaramu, orang bisa berimajinasi setelah dengar suaramu, itu bagus. Tapi kalau misalnya kamu menulis dengan indah, lalu kamu tidak mau tampil, kamu bisa di majalah atau bisa bikin blog dan segala macam. Jadi gitu. Nah, Kak, untuk bisa berada sampai pada posisi seperti saat ini, pasti persaingan-persaingan itu kan ada. Ada. Ya. Ya. Nah, bagaimana Kakak tuh bisa menghadapi atau mengatasi persaingan-persaingan yang ada? Oke. Di daerah sekecil ini pun kita pasti Ada ada persaingan. persaingan, ya kan? Oke. Apalagi di kota Jakarta seperti itu. Bagaimana Kakak kemudian bisa tetap struggle, tetap eksis sampai dengan sekarang? Oke. Persaingan itu ada dan harus ada tuh, Rin. Supaya kita tahu bahwa rival kita itu sekian. Saya belajar tentang persaingan itu yakni waktu saya di koran ekonomi, katakanlah saya di koran ekonomi lalu kemudian ada koran lain juga yang bahas ekonomi, maka tugas saya setiap pagi adalah membaca 2 koran lain dari media lain untuk saya tahu bahwa saya pasang headline ini benar atau tidak, bisa dimakan oleh konsumen atau tidak. Nah, lalu kemudian soal persaingan, katakanlah misalnya di televisi, menurut saya kunci dari memenangkan persaingan itu adalah membuat diri kita menjadi unik dan orang butuh. Dan biasa standar di industri televisi itu, kamu hanya dibilang unik itu ketika kamu bisa dibajak. Jadi misalnya kita di satu studio di satu stasiun televisi, lalu kemudian kita dibajak oleh stasiun televisi lain, diberi gaji misalnya 3 kali dari itu, itu baru top tuh. Tapi itu hanya salah satu contoh ya. Lalu kemudian menurut saya pertanyaan Irin menarik, yakni bagaimana menghadapi persaingan itu dan segala macam. Ini Rin, jadi seperti Irin tadi omong tentang latar belakang dan segala macam. Jadi saya misalnya pernah memimpin satu tim yang notabene ada cewek-cewek cantik, anak orang kaya, lulusan Singapura, broadcasting di Singapura, broadcasting di Malaysia, terus kemudian ada yang mungkin belajar jurnalistik di Australia, lalu kemudian mereka tidak percaya bahwa ada seorang lulusan Flores yang kemudian memimpin mereka. Menurut saya yang paling penting itu adalah kemampuan untuk mengkoordinasi, mengharmonisasi tim tuh. Karena media seperti radio atau seperti podcast macam begini atau seperti televisi yang paling penting kan teamwork. Makanya leadership itu penting sekali. Orang mungkin bisa sangat pintar belajar di broadcasting atau bisa sangat pintar belajar di jurnalistik, tapi kalau dia tidak punya leadership, ya dia dari awal sampai akhir pasti hanya jadi jurnalis dalam arti jurnalis harian saja, dia tidak pernah bisa memimpin. Maka menurut saya sangat bersyukur saya pernah belajar filsafat untuk melihat sesuatu dengan kacamata yang lebih luas. Tapi bahagia tidak sih, Kak, saat ini? Sebagai jurnalis, Iya. saya sangat bahagia sebagai jurnalis. Lalu kemudian misalnya Irin tanya lagi, misalnya saya mengantisipasi lah. Katakanlah kalau seandainya Irin tanya, apakah jadi mau sampai tua mau jadi jurnalis? Rasa-rasanya kalau seandainya pertanyaan itu dilontarkan, saya jawabnya begini. Saya pengen tuh sampai tua jadi jurnalis, tapi kemudian setelah melanglang buana begitu jauh, saya pengen sekali misalnya satu saat saya menulis tentang daerah saya menulis tentang budaya saya sendiri, misalnya budaya Lio, saya menulis tentang kota saya sendiri. Mungkin waktu itu saya tidak jurnalis di sebuah media dalam arti di sebuah corporate media atau di sebuah industri, tapi saya menulis dari blog saya, atau saya misalnya berprofesi lain, katakanlah menjadi politisi atau menjadi dosen, lalu kemudian saya menulis karena saya belajar banyak dari dunia jurnalistik adalah membuat sebuah konten menjadi menarik. Mungkin ini yang terakhir. Oke. Motivasi yang sering kakak kayak kakak pegang begitu pada saat ya pasti perjalanan kan tidak selalu mulus ya, Kak. Iya. Di kehidupan ini motivasi apa yang kemudian membuat kakak tuh tetap bisa strong, tetap bisa kuat, dan ini juga mungkin bisa menjadi pembelajaran untuk anak-anak muda kota ND begitu. Oke. Gini, menarik nih Rin. Jadi
Kalau tanya tentang motivasi dan segala macam itu jawabannya bisa sangat panjang, tapi kita pakai contoh yang kasuistik aja lah. Misalnya kalau Irin masuk ke media sosial hari ini, orang banyak ribut tentang healing dan segala Healing, macam iya. segala macam kan. Itu Betul. kan Irin alamilah. Nah, eh, kalau bicara tentang motivasi ya setiap hari saya melakukan rutinitas yang menurut saya bisa membuat saya berkembang. Katakanlah saya sebagai jurnalis, saya mesti baca berita-berita yang up to date. Lalu kemudian misalnya saya meng-upgrade diri saya sendiri dengan melihat YouTube dengan contoh-contoh yang terbaik, atau misalnya saya ikut pelatihan dan segala macam. Tapi katakanlah misalnya motivasi ketika down, masing-masing orang pasti punya caranya tuh, Rin. Kalau saya tuh caranya saya khusus, Rin. Saya bongkar di sinilah. Katakanlah misalnya, Spesial. iya, misalnya macam saya itu tempat ketika misalnya saya merasa galau dan segala macam tuh ada 2 tempat yang paling saya ingin kunjungi. Yang pertama sebuah tempat ibadat yang hening, misalnya di hutan, katakanlah sebuah kapel atau sebuah gereja di hutan. Saya sangat menikmati itu. Lalu kemudian yang kedua di sebuah pantai tetapi di Maumere. Jadi saya suka misalnya kalau ke Maumere, ke pantai, saya mandi di pantai dan segala macam, dan itu menurut saya itulah cara saya healing. Jadi tidak ini apa. Tapi kalau seandainya Irin kan bisa tanya misalnya, bagaimana dengan membaca? Kalau membaca tuh untuk saya bukan healing, membaca tuh untuk saya keharusan. Karena saya mau supaya stock of knowledge saya Siap. tetap banyak, lalu kemudian saya mau supaya cara saya menulis tetap atraktif, asik. Saya harus banyak membaca dari beberapa guru saya. Beberapa guru saya adalah juga jurnalis. Katakanlah misalnya saya rajin membaca buku-bukunya Gunawan Muhammad, saya rajin membaca buku-bukunya Ignaz Kleden, lalu kemudian beberapa novel orang NTT misalnya Gerson Poik atau Felix Nesi atau Maria Matilis Banda. Itu saya rajin sekali baca mereka itu, karena kalau baca novel-novel NTT saya akan dapat satu konteks yang bikin saya terharu, bikin saya menangis, lalu kemudian bikin saya happy juga, senang. Lalu kemudian ketika saya baca Gunawan Muhammad atau saya baca Ignaz Kleden, itu 2 orang yang bikin saya menemukan gaya saya sendiri. Dan 2 orang itu adalah 2 orang yang sangat dekat dengan dunia jurnalistik. Bahkan Gunawan Muhammad kan jurnalis. Gitu, Rin. Thank you, Kak Sama-sama. Gusti. Semoga menginspirasi. Pastinya. Pasti. Terima kasih sudah hadir di podcast RRI ND. Ya. Sama-sama. Dan semoga apa yang kita obrolkan bisa memberikan manfaat. Kita ketemu lagi. See you.